Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali sore hari ini kita bisa berjumpa bertatap muka melalui Android yang saat ini Bapak Ibu Saudara miliki. Tentunya ini akan membuat kita akan tetap semangat, kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan di tengah-tengah pandemi 19 yang saat ini sedang terjadi di tanah air kita Indonesia. Mari kita akan tunduk kepala, kita menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada sore hari ini Bapa kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih setiamu yang senantiasa baru, yang senantiasa kau nyatakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan saatnya Bapa pada sore hari ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Buka hati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, Rabu 13 Mei 2020, berjudul Rencana Tuhan atas Penderitaan. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pasti tahu apa itu penderitaan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menderita itu berarti menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Demikian juga penderitaan itu datang kepada kita dalam bentuk yang bermacam-macam. Bisa berupa sakit penyakit, bisa gagal dalam usaha, diperlakukan secara tidak adil, kemudian mengalami duka cita karena kematian orang yang kita kasihi. Kemudian bisa juga musibah seperti bencana alam dan lain sebagainya, bentuk-bentuk penderitaan yang dialami oleh setiap umat Tuhan. Singkatnya, penderitaan itu memang sesuatu yang tidak menyenangkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah hampir 3 bulan bangsa Indonesia menderita karena pandemi corona. Bahkan kalau kita melihat ada beberapa anak Tuhan yang ikut menderita karena terpapar COVID-19 hingga meninggal dunia. Namun penderitaan seberat apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami, pasti ada rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan kita. Lalu apa rencana Tuhan di balik penderitaan? Yang pertama saudara, supaya tidak tawar hati. Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 di situ, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia batiniah, manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita tahu bahwa Rasul Paulus menasihati kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan ini supaya jemaat yang ada di Korintus tidak tawar hati. Demikian juga dengan saya dan saudara. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tawar hati? Tawar hati adalah hilangnya minat, kemudian hilangnya semangat, tidak ada antusias, kemudian hatinya dingin, dan masih banyak lagi arti-arti yang menuju kepada tawar hati. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini bukan berarti bahwa kita tidak akan menghadapi masalah atau bahwa kita tidak bebas dari masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, justru pada saat kita memutuskan untuk mengikut Yesus, iblis akan berusaha untuk menarik kita kembali agar jatuh ke dalam dosa. Siapapun yang mengalami kondisi tawar hati, kita tahu umat Tuhan pasti tidak minat terhadap firman Tuhan, tidak ada antusias lagi terhadap firman Tuhan, dan tidak minat lagi untuk mengikut Tuhan. Kemudian orang yang tawar hati, saudara, akan kehilangan gairah dalam hidup. Kemudian pandangannya menjadi negatif terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan. Kalau kita membaca dan membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Amsal pasal 24 ayat yang 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Orang yang tawar hati itu kehilangan gairah, tidak ada kekuatan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, di balik penderitaan, Tuhan punya rencana bahwasanya supaya saya dan saudara jangan memandang yang kelihatan. Mata hanya bisa memandang hal-hal yang kelihatan atau hal-hal yang lahiriah, sehingga kita hanya menangkap sesuatu yang dilihatnya saja. Ketika kita melihatnya sesuatu yang baik-baik, kita akan berkata, oh, kenapa mereka bisa punya ini? Mengapa mereka bisa punya itu? Mengapa mereka bisa sukses? Mengapa mereka bisa berhasil? Mengapa mereka bisa sembuh dari sakit penyakit? Sedangkan diriku tidak. Seringkali kita membandingkan. Ketika kita memandang sesuatu, yang muncul adalah membandingkan. Saudara, jika dalam hidup kita hanya berfokus pada apa yang kelihatan, maka kita akan mudah lemah dan kemudian kita menjadi tawar hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu yang kita perhatikan di dalam Paulus ketika menuliskan suratnya ini kepada jemaat yang ada di Korintus, Paulus juga mengalami banyak penderitaan, tetapi Paulus tetap kuat. Tetapi Paulus tidak tawar hati karena ia fokus pada apa yang tidak kelihatan, dan ini bersifat kekal. Karena yang tidak kelihatan bersifat kekal, yang kelihatan bersifat sementara. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian.
kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, secara lahiriah Paulus mengalami banyak sekali penderitaan, tetapi dalam hal ini Paulus tetap kuat di dalam Tuhan. Paulus tidak putus asa. Kemudian sekalipun dia dianiaya, dihempas, Paulus berkata, namun tidak binasa karena ada yang menolongnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksud penderitaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita adalah ada pengharapan kekal. Saudara, melalui pembacaan firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwasanya apa yang dialami oleh Paulus memiliki pengharapan di dalam penderitaan. Bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus tahu bahwa dia akan menerima kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala yang telah dia alami, yang telah dia miliki. Dan apa yang dia alami saat itu adalah sesuatu hal. Di balik penderitaan ada pengharapan kekal, ada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah menanggung penderitaan dan masa-masa sulit yang sedang kita alami ataupun yang akan kita alami. Bahkan kita tidak pernah tahu seberapa lama bahwa penderitaan itu akan kita alami. Tetapi saudara, penderitaan yang sedang kita alami maupun yang akan kita alami adalah pelajaran yang berharga di dalam kehidupan kita. Karena di balik penderitaan ada rencana Tuhan, ada rencana Tuhan yang harus saya dan saudara mengerti. Rencana Tuhan di balik penderitaan adalah supaya kita tidak tawar hati, supaya kita tidak memandang apa yang kelihatan. Dan di balik penderitaan ada pengharapan kekal di dalam Kristus Yesus. Saudara, berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapa yang bertahan di dalam penderitaan, maka ia akan menerima mahkota kehidupan. Jika Bapak Ibu Saudara bertahan dalam penderitaan, maka Bapak Ibu Saudara akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada kita semuanya. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini akan memberkati kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa atas setiap kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kehidupan kami pada sore hari ini, di mana Kau mengajarkan kami Bapa, di dalam setiap penderitaan Engkau mempunyai rencana yang indah untuk kami senantiasa tidak tawar hati. Demikian juga kami tidak memandang apa yang kelihatan, sebab yang kelihatan sifatnya sementara, tetapi kami memandang yang tidak kelihatan karena sifatnya kekal. Demikian juga Bapa, melalui kebenaran firman-Mu pada sore hari ini mengajarkan kepada kami di dalam penderitaan ada pengharapan kekal di dalam Kristus Yesus. Bapa, sebelum kami mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah pada sore hari ini, kami mau menyerahkan Bapa untuk seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu yang sudah berapa lama ini Bapa kami tidak berjumpa di dalam ibadah raya maupun di dalam ibadah doa setiap hari Rabu. Namun kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kehidupan sidang jemaat-Mu, baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaannya, dan juga di dalam seluruh aktivitasnya. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap seluruh sidang jemaat-Mu, yang sakit Engkau akan sembuhkan, yang lemah Engkau akan kuatkan. Demikian juga yang masih di dalam proses penyembuhan,
Kiranya Tuhan akan senantiasa menyembuhkan segala sakit penyakitnya secara sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini libur sekolah oleh karena adanya COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, berkati semuanya, seluruh kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.